Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Andika Trias Pamungkas. Jadi di sini teman-teman aku pengen bahas banget tentang pengangguran yang ada di Indonesia. Nah teman-teman mungkin udah nggak asing lagi ya dengan pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi pengangguran ini itu adalah seorang yang pengen kerja, cuman dia belum bisa dapat kerja. Entah itu alasannya emang dianya males buat nyari kerja, ataupun sebenarnya dia ini udah nyari kerja di mana-mana, cuman belum ada lapangan pekerjaannya. Nah, menurut BPS, Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia, mencatat jumlah pengangguran di Indonesia ini mencapai jutaan orang, bahkan tertinggi di ASEAN, yaitu tercatat mencapai 7,28 juta orang. Ini merupakan angka yang besar buat suatu negara. BPS juga mencatat pengangguran banyak berasal dari lulusan SMA, SMK, bahkan sarjana. Ini menunjukkan bahwasanya sekolah tinggi ini belum bisa menjamin seseorang itu untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, sekarang ini banyak banget anak muda yang udah lulus sekolah, lulus kuliah, bingung mau kerja di mana. Nah, kalian penasaran gak sih kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menghantam berbagai industri. Ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Ribuan karyawan sebuah pabrik di Garut, Jawa Barat histeris saat mengetahui mereka diberhentikan oleh pihak perusahaan. Ratusan pekerja sebuah pabrik elektronik di Kabupaten Bekasi terancam PHK massal. Di saat data menunjukkan bahwa ternyata tanah air kita dibanjiri oleh pengangguran yang masuk dalam kategori usia muda. Nah, itu mungkin beberapa alasan mengapa pengangguran di Indonesia ini masih sangatlah banyak. Mulai dari anak zaman sekarang yang malas untuk mencari kerja, kemudian PHK massal, dan juga susahnya mencari lapangan kerja di zaman sekarang. Nah, saat ini jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia terus bertambah seiring meningkatnya jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Akan tetapi di sisi lain, jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan malah tidak bertambah secara seimbang. Nah, ini yang akan menjadi akibat mengapa pengangguran di Indonesia masih sangatlah tinggi. Masalah lain yang turut memperparah keadaan ini adalah ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Banyak pencari kerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang relevan dengan permintaan pasar saat ini. Akibatnya, meskipun lowongan tersedia, tidak semua dapat terisi secara optimal. Kemudian adanya janji dan program pemerintah. Pemerintah berjanji akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, memberi pelatihan kerja gratis supaya masyarakat punya keahlian, membantu anak muda dan UMKM supaya bisa buka usaha sendiri, membangun pabrik dan proyek agar banyak orang bisa bekerja. Namun kenyataannya masyarakat sekarang berharap janji-janji tersebut bisa ditepati oleh mereka. Bukan cuma hanya sekedar omongan, apalagi janji-janji untuk kampanye. Karena menurut mereka kerja itu penting supaya mereka bisa makan, sekolah, dan hidup dengan tenang. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu yang pertama, penciptaan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong investasi terutama di sektor yang padat karya, seperti industri manufaktur, pertanian modern, dan ekonomi kreatif. Sektor-sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mengurangi angka pengangguran secara nyata. Kemudian solusi yang kedua adalah penguatan UMKM dan kewirausahaan. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemberian akses modal yang lebih mudah, pelatihan bisnis yang insentif, serta simplifikasi perizinan usaha, UMKM dapat berkembang pesat dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru.
Kemudian solusi yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sistem pendidikan dan pelatihan vokasi harus lebih adaptif terhadap perkembangan industri, terutama keterampilan digital agar lulusan kita siap bersaing di era modern ini. Kemudian solusi yang keempat yaitu pengembangan keterampilan digital. Di era teknologi seperti sekarang, kemampuan seperti coding, pemasaran digital, dan desain grafis sangat dibutuhkan. Pemerintah, sekolah, dan lembaga pelatihan harus bekerja sama dalam menyediakan program keterampilan digital yang terjangkau untuk semua. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengangguran di Indonesia saat ini. Harapan saya ke depannya semoga Indonesia tingkat penganggurannya bisa turun dan bisa diberantas oleh pemerintah. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.